السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Walhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan kalimat hamdalah sebagai pernyataan rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatannya. Dan di antara kenikmatan tersebut adalah ni'matul talabil ilm, nikmat dalam menuntut ilmu, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan mengharapkan keridhaannya, memasuki kitab yang berikutnya dari Sahihul Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Setelah sebelumnya kita telah menamatkan Kitabul Iman dan telah kita sebutkan seluruh hadis-hadis yang terdapat dalam Sahihul Bukhari dalam Kitabul Iman tersebut. Kitab yang menjelaskan tentang ilmu. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan kitab ini di mana di dalamnya beliau menyebutkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Demikian pula tentang adab-adabnya dan apa yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, dan bagaimana sikap seorang muslim terhadap para ulama
yang mereka adalah pewaris ilmu-ilmunya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kitab ini disebutkan setelah Kitabul Iman dan sebelum memasuki Kitabut Taharah, untuk menjelaskan kepada kita agar kita memahami benar tingkatan ilmu dan tingkatan para ulama, dan agar kemudian kita memiliki semangat untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala berasal dari sumbernya yang jernih, dari kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi maulahum Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Kitabul Ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil ilmi. Beliau memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah satu hal yang dianjurkan setiap memulai satu amalan. Di antara hal-hal yang termasuk di antara amal saleh, termasuk di antaranya apabila seorang hendak menulis sebuah kitab atau mengirim surat, hendaklah menjadikan kalimat utama dari penulisan tersebut dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang maknanya bahwa kita senantiasa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa membimbing kita ketika kita telah melakukan suatu amalan itu, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa membenarkan ucapan-ucapan yang kita ucapkan apabila itu berbentuk muhadarah, ceramah, khutbah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membenarkan dan membimbing apa yang kita tulis di saat kita sedang menulis atau di saat kita hendak memasuki satu perbuatan. Dan memulai dengan basmalah ini mengikuti apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran Karim, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memulai kitabnya dengan basmalah. Demikian pula dalam rangka untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan Rasulullah alaihi salatu wassalam di saat beliau mengirim surat kepada raja-raja, kepada kaisar atau kepada Kisra atau kepada raja-raja yang lainnya, biasanya beliau memulai dengan basmalah. Dan itu telah kita sebutkan di antaranya hadis Hiraql tatkala Rasulullah alaihi salatu wassalam menulis surat kepada Raja Romawi. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan memulai dengan basmalah ini bukan hanya merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi merupakan kebiasaan para nabi dan rasul terdahulu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Sulaiman dalam surah An-Naml, Allah Jalla wa Ala menyebutkan
tentang isi surat Sulaiman yang dikirimkan pada Ratu Saba. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu dari Sulaiman dan sesungguhnya itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Sehingga para ulama mereka sepakat tentang dianjurkannya memulai dengan basmalah pada saat menulis sebuah surat ataukah mengarang sebuah kitab berdasarkan hal ini. Namun hadis yang biasa disebutkan oleh sebagian yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan lafaz kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka terputus berkahnya. Hadis ini adalah hadis yang sangat lemah sekali dan telah terjadi ittirab, telah terjadi kegoncangan dalam matanya, demikian pula dalam sanadnya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala beliau menjelaskan secara rinci tentang jalan-jalan hadis ini dalam kitabnya Irwaul Ghalil jilid yang pertama. Pada awal-awal hadis ketika beliau menjelaskan, beliau sampai kepada kesimpulan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu fadlil ilm, bab keutamaan ilmu. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberikan ilmu diangkat lagi beberapa derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha mengetahui apa yang kalian amalkan. Wa qawlihi azza wa jalla, dan berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi zidni ilman, wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan bab tentang keutamaan ilmu. Kemudian beliau menyebutkan dua ayat untuk menjelaskan sebahagian yang datang dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu itu. Babu fadlil ilm, bab keutamaan ilmu. Apabila ilmu disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, yakni tidak disandarkan kepada ilmu tertentu, maka yang dimaksud adalah ilmu din, ilmu syar'i. Yang dimaksud adalah ilmu agama. Sehingga apabila kita mendapatkan ayat-ayat, hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, ditinggikannya derajat orang-orang berilmu, yang dimaksud adalah ilmu agama, bukan ilmu selain dari ilmu agama. Adapun ilmu dunia maka dimiliki oleh orang-orang kafir sebagaimana dimiliki pula oleh kaum muslimin.
Dan apabila ilmu tersebut dimiliki oleh orang-orang kafir, seperti ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu kedokteran dan yang lainnya, yang juga dimiliki oleh orang-orang kafir, namun itu tidaklah menambah kedudukan mereka dan tidaklah meninggikan derajat mereka di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab ilmu secara umum berbeda-beda keadaannya dan berbeda hukumnya. Ada ilmu yang hukumnya fardhu ain, yang tidak ada uzur bagi siapapun untuk meninggalkan mempelajarinya, seperti ilmu din, ilmu agama, hal-hal yang dibutuhkan dalam setiap hari kaum muslimin, seperti masalah bersuci, masalah salat. Kalau dia punya harta, maka wajib bagi dia untuk belajar tentang zakat. Kalau dia punya kemampuan, wajib bagi dia untuk belajar tentang manasik haji, dan begitu seterusnya. Ini hukumnya fardhu ain, yang apabila dia tidak mempelajarinya, maka dia berdosa. Dan dalam hal inilah Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya yang diriwayatkan dari berbagai jalan, dari Anas bin Malik dan yang lainnya, dalam riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fariidah, yakni wajib atas setiap muslim, demikian pula muslimah. Ada pula ilmu yang berhukum fardhu kifayah. Apabila telah dipelajari oleh sebagian, telah cukup, maka telah gugur kewajiban bagi yang lain. Seperti tentang ilmu kedokteran. Apabila di kampung tersebut sudah ada yang mempelajari, maka tidak ada kewajiban bagi setiap orang untuk mempelajarinya. Namun apabila tidak satupun yang mempelajarinya, maka dikhawatirkan seluruhnya mereka akan terjatuh dalam perbuatan dosa. Dan ada pula ilmu yang memudaratkan, yang hukumnya haram untuk dipelajari, yang bertentangan dengan ilmu agama, seperti ilmu sihir. Ilmu sihir ada pelajarannya. Ilmu perdukunan, ilmu filsafat, mempelajari ilmu kalam, dan yang semisalnya dari ilmu-ilmu yang diharamkan bagi kaum muslimin untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, apabila disebutkan di dalam nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah penyebutan ilmu secara mutlak tentang keutamaan ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu din, ilmu agama. Dan beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Seorang mukmin diangkat derajatnya. Lalu Allah menjelaskan kembali bahwa seorang mukmin yang alim, yang berilmu, yang faqih di dalam agama, semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala menjelaskan tentang keutamaan kaum mukminin secara umum, bahwa setiap kaum mukminin diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di antara kaum mukminin itu bertingkat-tingkat. Ada kaum mukminin yang mereka termasuk di kalangan ulama. Seorang mukmin yang alim ini lebih tinggi kedudukannya daripada seorang mukmin yang tidak alim.
Walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang diberikan ilmu diangkat lagi beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan ilmu tersebut menyebabkan dia dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala ala basirah. Di atas kejelasan, di atas ilmu, di atas cahaya dari kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Berbeda dengan seorang yang beramal lalu kemudian dia mengamalkan sesuatu tanpa ilmu. Dikhawatirkan dia terjatuh dalam kekeliruan dan penyimpangan dalam keadaan dia tidak sadar. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini dalam bentuk pertanyaan, akan tetapi pertanyaan yang maksudnya mengingkari. yakni tidak sama. Orang yang berilmu dengan ilmunya dia terbimbing dan dia senantiasa berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan ilmu tersebut. Sementara orang tidak punya ilmu, keadaannya seperti orang yang berjalan di tempat yang gelap. Yatakhabbatuna khatta ashwa, maka dia meraba-raba tidak jelas sehingga dia tidak mengetahui mana hal-hal yang bermanfaat bagi dia dan mana yang mendatangkan kemudaratan. Dan Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilman. Di dalam ayat ini Allah perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar berdoa. Doa itu adalah Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Cukuplah ayat ini menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta penambahan sesuatu kecuali penambahan ilmu. Allah tidak pernah mengatakan pada Rasul, ucapkanlah Rabbi zidni malan, tambahkanlah padaku harta. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Namun yang Allah perintahkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah meminta penambahan ilmu. Ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, ilmu syar'i. Kalaulah Allah memerintahkan kepada hambanya yang termulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk meminta kepada Allah tambahan ilmu, maka tentu kita lebih butuh lagi untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat butuh, menunjukkan bahwa ilmu adalah merupakan satu keutamaan. Semakin bertambah ilmu seseorang, maka semakin tinggi pula tingkatannya di sisi Allah Jalla wa Ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling berilmu. Beliau orang paling berilmu tentang Allah. Beliau orang yang paling berilmu tentang ilmu syar'i. Maka beliau berhak mendapatkan surga yang tertinggi yang disebut al-wasilah. Beliaulah yang mendapatkannya. Di dalam banyak hadis beliau selalu mengatakan, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa dan orang yang paling berilmu tentang Allah adalah aku, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan dua ayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ini bukanlah pembatasan bahwa hanya dua ayat ini saja yang terdapat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Sebab keutamaan ilmu di dalam Al-Quran Karim sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Bahkan ayat pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu potongan dari suratul Alaq,
di dalamnya mengandung keutamaan seorang menuntut ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Keutamaan ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mengajarkan hamba-hamba ini, yang mengajarkan manusia ini apa-apa yang mereka tidak ketahui. Iqra, diperintahkan untuk membaca. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Bukhari rahimahullah hanya menyebutkan 2 ayat karena beliau memaksudkan mengarang kitab Sahihul Bukhari rahimahullahu taala ini sebagai ringkasan. Judul kitab Sahihul Bukhari telah kita singgung pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan pada judul kitabnya, beliau menjelaskan maksud tujuan beliau mengarang kitab ini. Al-Jami'u Al-Musnadu As-Sahihul Mukhtasar, bahwa kitab beliau ini adalah Al-Jami' Musnad yang sahih, mukhtasar, ringkasan, sehingga beliau tidak menyebutkan seluruhnya. Sebab kalau digali setiap ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran Karim sangat banyak sekali yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran Karim dalam suratul Ma'idah, di mana Allah menjelaskan tentang keutamaan ilmu tersebut, bahwa ilmu itu menyebabkan kelebihan pada seekor binatang. Seekor binatang bisa menjadi mulia disebabkan karena dia punya ilmu dibandingkan binatang-binatang yang lain. Kalau pada hewan saja, hewan itu bisa menjadi mulia, hewan itu bisa menjadi lebih punya keistimewaan dibandingkan hewan yang lain disebabkan karena ilmu, apalagi pada manusia. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa-apa yang dihalalkan bagi mereka. Katakanlah, dihalalkan bagi kalian hal-hal yang baik. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan apa yang telah kalian ajarkan dari hewan-hewan yang kalian gunakan untuk berburu setelah kalian mendidiknya, kemudian kalian mengajarkan ilmu kepada mereka tentang cara berburu dari apa-apa yang telah Allah ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru ismallahi alaih, maka makanlah dari apa yang ditangkap oleh hewan-hewan buruan kalian itu, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat kalian memakannya. Maka ayat ini menjelaskan bahwa kalau ada seorang dia memelihara anjing misalnya, lalu kemudian anjing ini dilatih untuk berburu sehingga dia menjadi anjing yang cerdik, yang pandai berburu mencari mangsa. Bagaimana cara mengetahui bahwa anjing itu sudah pintar? Tentu ada ujiannya. Apabila anjing tersebut telah disebut sebagai anjing mu'allam yang betul-betul sudah diajari dan dia telah lulus dalam ujian tersebut, maka apabila dia dilepas sambil kita mengucapkan nama Allah, lalu dia datang membawa mangsa, apakah itu rusa, kijang dan yang semisalnya, maka apa yang dia tangkap itu halal bagi si pemilik hewan buruan tersebut. Boleh dia makan.
apa yang telah ditangkapnya. Dengan syarat anjing itu punya ilmu. Ya, bagaimana cara mengetahui bahwa dia telah dianggap sebagai anjing yang telah berilmu? Ya, dilatih. Kemudian diadakan uji coba. Misalnya dilepas seekor kambing, lalu kemudian anjing ini dilepas untuk menangkap kambing tersebut. Maka dia pun mengejar kambing itu. Begitu dia menangkapnya, nah disitulah kita bisa melihat apa yang akan dilakukan oleh anjing ini. Kalau dia tidak mengambil sedikit pun dari daging kambing tersebut, dia membawakan kepada tuannya utuh seluruhnya, berarti ini namanya anjing yang pintar. Dia tahu bahwa ini milik tuannya, bukan miliknya. Tapi kalau misalnya setelah dia tangkap, dia makan dulu kepalanya, setelah itu sisanya dia berikan pada tuannya, maka ini menunjukkan anjing tolol, anjing yang masih bodoh, tidak lulus dalam ujian. Dia hendak menyamakan dirinya dengan tuannya dalam hal makanan, padahal semestinya dia merasa bahwa dia itu anjing, bukan manusia. Jangan disamakan antara makanannya dengan makanan tuannya. Ketika dia mengambil sebagian, berarti dia masih bodoh, perlu diajari lagi. Subhanallah. Menjadi halal apa yang dia tangkap kalau dia telah berilmu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Adi bin Hatim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza arsalta kilabaka al-mu'allama wa dzakarta ismallahi 'alaiha faqulu fa in kana ma'ahu kalbun akhar fala ta'kuluhu fa innama sammaita 'ala kalbik wa lam tusammi 'ala akhar." Apabila engkau melepaskan anjing yang telah engkau ajari untuk berburu, lalu engkau menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melepaskannya, maka makanlah. Makan. Halal. Apa yang telah menjadi tangkapannya. Tapi begitu kita datang misalnya, melihat di situ ada anjing miliknya, di sampingnya ada anjing liar, di situ ada mangsa yang telah mati. Anda tidak mengetahui yang mana dari anjing tersebut yang membunuh mangsa tersebut. Boleh jadi anjing si pemilik, boleh jadi anjing liar yang tidak ada pemiliknya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan dimakan karena syubhat. Boleh jadi yang membunuh adalah anjing liar, bukan anjing miliknya. Maka disebabkan karena tidak diketahuinya, ada campuran anjing bodoh di situ, maka jadi syubhat karena kita nggak tahu apakah itu dibunuh oleh anjing milik yang dimiliki tersebut atau anjing liar. Subhanallah. Kalau pada hewan saja Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada seekor hewan disebabkan karena dia punya ilmu, apalagi yang di kalangan manusia. Seorang dengan ilmunya, apabila dia dengan ilmu tersebut terbimbing di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin menambah rasa takutnya dia kepada Allah. Oleh karena itu para ulama yang hakiki, mereka adalah orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah, yang dengan semakin bertambah ilmunya semakin takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah ulama. Benar yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kafa bi khasyatin min Allah ilma wa kafa bil ightirar min Allah jahla. Cukuplah seseorang itu rasa takutnya kepada Allah, itu adalah ilmu. Dan apabila dia terpedaya, dia lalai dari Allah, maka itu adalah kejahilan.
Tidaklah seseorang itu terjatuh dalam kemaksiatan, dalam perbuatan dosa, melainkan disebabkan karena kebodohan dia, disebabkan karena jahil dan tidak berilmu. Kalau dia punya ilmu yang mengantarkan dia kepada khasyatullah, takutnya dia kepada Allah, dia yakin bahwa Allah melihat dia, dia yakin bahwa dimanapun dia berada Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang dia perbuat, maka itu menyebabkan dia takut untuk melakukan perbuatan dosa. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang yang mempelajari ilmu agama tidaklah merugi. Hadir di majelis ilmu, memperdalam ilmu agama, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Di dunia akan diangkat namanya, akan dimuliakan, dan di akhirah akan ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda seseorang yang mendapatkan kebaikan dari Allah adalah ketika dia diarahkan untuk senang menuntut ilmu, senang mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki padanya kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih. Allah menjadikan dia mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana syirik, mana tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang hak, mana yang batil. Maka dengan itu dia pun memperdalam agama Allah dan mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya yang benar-benar berjalan dan berusaha mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam adalah mereka-mereka yang senantiasa berjalan di atas jalan ilmu, bukan di atas kejahilan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku, aku yang mengajak kepada jalan Allah. Mengajak kepada jalan Allah dengan apa? Ala basirah. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud basirah di sini adalah ilmu, di atas ilmu, di atas ilmu. Aku bersama dengan orang yang mengikutiku. Maka ayat ini menjelaskan bahwa ciri-ciri dakwahnya Rasulullah SAW dan para pengikut beliau adalah dakwah yang senantiasa dibangun di atas ilmu yang jelas, di atas basirah. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dengan itu kita bisa membedakan mana dakwahnya Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah tidak meninggalkan umat ini kecuali kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun dakwah, ajakan-ajakan yang dibangun di atas akal semata, ajakan-ajakan dibangun di atas perasaan, ajakan-ajakan yang dibangun di atas mimpi-mimpi dan yang semisalnya, maka itu bukanlah jalan Rasul alaihi salatu wassalam. Lihatlah para sahabat, lihatlah para tabi'in, mereka menjadi orang-orang yang mulia disebabkan karena mereka mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah para ulama yang senantiasa memuliakan ilmu dan memuliakan hamba-hamba Allah yang salihin, yang senantiasa beribadah kepada Allah di atas ilmu yang benar. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, penjelasan yang ringkas tentang keutamaan ilmu, dan insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita jawab di pertemuan yang lalu. Ustaz, dahulu ana pernah bernazar seandainya telah mempunyai harta yang cukup, maka ana akan mengakikohi diri ana. Karena orang tua ana dahulu tidak mampu, namun setelah ana tahu akikah hanya disunnahkan 7 hari,
Setelah kelahiran bagaimana dengan nazar ana? Tentang masalah mengakikahi diri di saat dewasa ini juga termasuk permasalahan yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Yang permasalahannya kembali kepada kedudukan hadis. Ada riwayat yang datang dari Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW pernah mengakikahi diri beliau di saat dewasa. Karena orang tuanya dahulu tidak mengakikahinya. Hadis ini diperselisihkan di kalangan para ulama, ada yang menghasankan, ada pula yang melemahkan. Sehingga bagi mereka yang berpendapat bahwa hadis ini hasan, membolehkan hal ini, menazarkan diri sendiri setelah dewasa. Walaupun yang zahir wallahu ta'ala alam, yang sampai sekarang ini dari pembahasan yang saya sampai ke sana ilmunya, bahwa riwayat tersebut terdapat kelemahan, sehingga wallahu ta'ala alam an-nasikah atau al-aqiqah tidaklah dikerjakan kecuali pada hari ke-7. Itu nas yang paling sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tambahan hari ke-14 atau hari ke-21 tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Yang ada ijtihad. Yang ada ijtihad dari sebagian para ulama. Mohon penjelasan tentang tahiyat awal dan akhir. Maksudnya penjelasan yang mananya? Ya, kalau yang dimaksud penjelasan adalah dalam hal apakah ada perbedaan antara tahiyat yang pertama dan tahiyat yang terakhir, maka jawabannya adalah na'am, terdapat perbedaan. Dalam hal apa yang diucapkan berbeda. Pada tahiyat akhir dianjurkan untuk bertasyahud, kemudian bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa dan memperbanyak doa setelah mengucapkan 4 perkara yang kita berlindung diri kepadanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yatakhayyar minal mas'alati ma syaa." Kemudian dia memilih permintaan apa saja yang diinginkan. Minta apa saja. Ya. Nah, menunjukkan kebutuhan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kalau sendal putus pun minta kepada Allah. Ya. Dalam artian perkara apa saja, perkara dunia, perkara akhirat minta. Yang seperti ini tidak dianjurkan pada tasyahud yang pertama. Demikian pula dalam hal mengucapkan salawat, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah tasyahud yang pertama dianjurkan untuk mengucapkan salawat? Jumhur ulama tidak mensyariatkan, tidak menganjurkan. Mayoritas para ulama berpendapat bahwa hanya mengucapkan tasyahud. Demikian pula dalam hal cara duduk. Kalau duduk itu duduk yang terakhir, maka duduknya duduk tawarruk. Kalau duduknya itu duduk pada tahiyat yang pertama atau bukan duduk yang terakhir, maka duduknya adalah duduk iftirash. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Abu Humaid As-Sa'idi, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ketika beliau menjelaskan tentang tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang berikutnya, telah ma'ruf dari ulama akan haramnya demokrasi dan pemilu, namun dari sanalah lahirnya pemimpin kaum muslimin. Bagaimana ketaatan kita terhadap ulil amri yang lahir dari pelanggaran syariat? Cara memilih adalah permasalahan yang lain, dan diangkatnya seorang menjadi pemimpin adalah permasalahan yang lain pula. Hendaklah dibedakan di antara keduanya. Adapun dalam hal taat kepada imam, taat
taat kepada pemimpin, penguasa negeri. Kewajiban kaum muslimin adalah taat kepada penguasa tersebut, terlepas bagaimana cara dia diangkat sebagai penguasa. Apakah dengan cara yang disyariatkan atau dengan cara yang diharamkan? Itu tidak kita perhatikan. Siapa saja yang menjadi penguasa, yang dimaksud penguasa ya jelas, kadang dia berstatus sebagai Amirul Mukminin, khalifah, atau dia sebagai raja, atau dia sebagai presiden yang memiliki kekuatan. Maka kewajiban rakyat adalah taat padanya, bagaimanapun cara pemilihannya, bagaimanapun cara pengangkatannya, walaupun tidak memenuhi syarat-syarat kriteria yang syar'i. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis Irbad bin Sariyah, ketika beliau menasihati para sahabat, beliau mengatakan, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Aku wasiatkan pada kalian bertakwa kepada Allah dan senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, walaupun yang memerintah kalian itu adalah seorang budak yang berasal dari Ethiopia, dari Habasyah. Budak tidak termasuk syarat, ya, persyaratan seorang pemimpin itu secara syar'i harus dari Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy. Selama masih ada orang Quraisy, maka harus orang Quraisy, harus orang yang merdeka. Tapi kenapa Rasulullah SAW mengatakan walaupun yang memerintah kalian itu adalah seorang budak? Para ulama menjelaskan bahwa kalau ada sebuah kekuatan yang kemudian kekuatan ini menjadi besar dan mereka berhasil meruntuhkan kekuasaan sebelumnya, lalu kemudian mereka menguasai negeri tersebut dan mengangkat pimpinan mereka dari kalangan budak, harus taat, walaupun caranya dengan cara melakukan pemberontakan, dengan cara kudeta, tidak dengan cara pemilihan dari ahlul hal wal aqd. Adapun secara syar'i diserahkan pada ahlul hal wal aqd, ya, yaitu badan khusus yang mereka terdiri dari kalangan orang-orang yang hakim, yang bijak, dan dari kalangan para ulama yang akan menentukan dengan cara musyawarah, bukan dengan cara demokrasi. Nah, kalau sudah diangkat, ya selesai masalah. Kewajiban kita adalah taat kepada pemimpin, siapapun pemimpin. Kalau ternyata yang punya kekuatan mengangkat pemimpin dari kalangan wanita, ya wajib hukumnya taat kepada wanita tersebut, walaupun asal hukumnya wanita tidak berhak secara syar'i, tidak berhak menjadi seorang pemimpin. Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung satu kaum mereka menyerahkan urusan kepemimpinan itu kepada seorang wanita. Jadi, barakallahu fikum, ini permasalahan. Adapun masalah cara-caranya, dengan cara-cara yang batil, ya kita tinggalkan. Tidak diperbolehkan. Bukan berarti karena memungkinkan untuk mendapatkan tampuk kekuasaan lalu kemudian ditempuh cara-cara yang batil, demokrasi dan semisalnya, maka Islam tidak mengenal yang namanya al-ghayatu tubarrirul wasilah, bahwa tujuan menghalalkan segala cara. Ini bukan cara Islam, itu cara kufur. Adapun Islam menganjurkan bahwa al-wasilah hendaklah wasilah yang disyariatkan. Nah, dan karena sayang sekali waktu yang sangat sempit, di sini juga ada pertanyaan mirip tentang masalah ini, insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.